Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS MASI kami yang berjudul Audit pada Toko Sifun. Pertama-tama akan saya perkenalkan anggota kelompok saya dulu. Pertama ada Erwin Charlie, kedua Steven, ketiga Andrianto, keempat William Ali, dan saya sendiri Julian Adi Saputra. Next. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Toko Sifun merupakan sebuah UMKM yang sudah berdiri sejak tahun 2017 yang telah dikenal oleh penghuni Komplek Anggrek Sari dan menjadi sebuah UMKM seperti saya. Selain itu, Toko Sifun dibangun oleh seorang pemilik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan laba. Toko Sifun bergerak di bidang wira swasta, merupakan toko sembako yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, Indomie, gas galon, dan lainnya. Toko Sifun berlokasi di Anggrek Sari, Blok E1 nomor 73, dan mulai beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Toko ini sudah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pemilik toko ini bernama Bu Sifun dan Steven. Toko Sifun menyediakan beragam kebutuhan pokok mulai dari makanan hingga minuman. Tujuan dari dibuat ini menjadikan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan mendapat pengakuan di kalangan masyarakat serta meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Teks. Rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara melakukan audit dengan mengetahui tingkat pengelolaan informasi yang digunakan. Yang kedua, bagaimana perusahaan mengetahui penyebab masalah yang timbul dan hambatan yang akan diperoleh terhadap sistem informasi yang digunakan. Dan yang terakhir itu bagaimana cara perlakuan yang ketat terhadap data data dan aset perusahaan yang sangat penting. Next. Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini, yang pertama itu sebagai syarat kelulusan UAS dalam Universitas Internasional Batam, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi yang telah diterapkan oleh perusahaan yang bersangkutan, dan mengevaluasi teknologi-teknologi yang dipakai dalam sistem informasi untuk mendukung kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Lalu kita boleh mulai dari landasan teori, dimulai dari pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah berbagai kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan dan prosedur yang mampu menyimpan, mengumpulkan, mengubah, dan menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua, pengertian audit. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Lalu pengertian analisis informasi. Analisis informasi adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem komputer telah mengamankan harta organisasi, memelihara kebutuhan data, dan memungkinkan pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih efektif dan telah menggunakan sumber daya secara efisien. Landasan teori. Jenis audit ada terbagi dua, general audit yang pemeriksaan umum. Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Special audit atau pemeriksaan khusus. Suatu pemeriksaan terbatas sesuai dengan permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen. Dan pada akhirnya pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan teknik pengumpulan data ada 3, wawancara, non-participan observer, data sekunder. Yang kedua, tahapan perencanaan pelaksanaan audit, dari perencanaan dan persiapan audit, lalu ke identifikasi proses bisnis, lalu menentukan audit, lalu membuat pertanyaan, setelah itu menyusun pertanyaan, lalu melakukan audit, lalu melakukan wawancara, yang kedua terakhir analisa hasil data, dan terakhir buat kesimpulan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah gap analysis.
Di analisa ini akan dilakukan untuk mengetahui kondisi dari usaha, khususnya pada keamanan sistem informasi. Kondisi yang tampak pada temuan hasil audit akan dibuat analisa, dampak dan rekomendasinya agar Tokosifun dapat meningkatkan keamanan informasinya sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang kedua ada metode maturity level. Setelah melakukan audit keamanan sistem informasi dan mendapatkan data dan evidence mengenai kondisi keamanan data digital di Tokosifun, nilai keseluruhan dari pelaksanaan audit akan diperhitungkan sehingga menghasilkan suatu nilai maturity level yang merefleksikan kondisi keamanan data digital dari Tokosifun. Next. Di sini ada gap analysis. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh tim auditi terhadap Tokosifun, menghasilkan sebuah evidence dan temuan. Gap analisis audit pengelolaan keamanan informasi pada Tokosifun yaitu, di sini ada tabel kebijakan keamanan informasi. Yang pertama ada section, di sini ada dokumen kebijakan keamanan sistem informasi. Lalu ditemukan dua evidence. Ada dokumen KD 57 HK dan dokumen KD 57 HK yang kedua. Di sini gap-nya sesuai dengan standar. Next. Berikut adalah penilaian akhir maturity level pada physical dan environmental pada Tokosifun. Di sini ada kode keterangannya. Yang pertama ada kebijakan keamanan, hasil pengujiannya optimal 100. Yang kedua ada pengorganisasian keamanan informasi, optimal juga 100. Yang ketiga ada manajemen aset, optimal juga 100. Lalu yang keempat ada keamanan SDM, ada optimal juga 100. Lalu yang terakhir ada keamanan fisik dan lingkungan. Di sini dalam rentang optimal kita, yaitu 97. Next. Jadi ini kesimpulan dari keseluruhannya. Jadi berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan mengenai analisis kontrol self-assessment audit pada physical and environment security pada Tokosifun, maka dapat disimpulkan antara lain GAP analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keamanan informasi di Tokosifun ditemukan beberapa temuan yang masih belum sesuai standar. Perhitungan maturity level yang diterapkan pada Tokosifun hampir mencapai level 5, rentang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Tokosifun telah menerapkan sepenuhnya proses pengelolaan keamanan informasi secara memuaskan. Hal tersebut didukung dengan perbaikan yang kontinu dan pengukuran maturity level organisasi. Teknologi informasi Tokosifun telah diintegrasikan dengan proses bisnis dan berfungsi untuk memperbaiki efektivitas dan kualitas, sehingga Tokosifun mampu lebih tanggap dalam persaingan bisnis. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih.